Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Eka Ramadiani dari kelas 2019C S1 Pendidikan Geografi akan menjelaskan mengenai sumber daya garam. Garam mempunyai pengaruh dalam kehidupan manusia, baik secara budaya, ekonomi, dan kimia maupun kesehatan. Garam secara kultural mempengaruhi kehidupan manusia lewat sejarah migrasi manusia. Jadi kita semua tahu bahwa kehidupan tidak akan ada kalau tidak ada makanan dan air. Demikian juga dengan garam. Garam yang ada di meja makan kita adalah salah satu kunci pembuka sejarah planet dan kosmos. Dilansir pada artikel Sahid Susanto, Big History membuktikan bahwa molekul sederhana berupa garam ini ternyata ikut berperan dalam peradaban, menimbulkan peperangan, membangun tembok besar Cina, memicu revolusi India hingga Prancis. Garam adalah sebuah komoditas yang seringkali terlupakan dan dipandang bukan merupakan komoditas yang populer dalam kebijakan pemerintah. Apabila dilihat lebih jauh, garam merupakan komoditas pelengkap yang tidak saja diperlukan bagi kebutuhan konsumsi, namun juga untuk kebutuhan industri. Secara ekonomi, melalui perdagangan dan proses kimiawi, garam mewarnai wajah dunia dengan penggunaan garam sebagai bagian dalam proses produk industri. Garam juga menjadi bagian vital kebutuhan tubuh manusia agar tetap sehat. Garam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Hal ini didasarkan pada kandungan zat kimia yang diperlukan oleh masing-masing pengguna. Garam konsumsi misalnya mensyaratkan kandungan NaCl minimal 94%, sementara garam untuk diet mensyaratkan kandungan NaCl maksimal 60%. Garam untuk kebutuhan industri, kualitas garam yang diperlukan juga sangat bervariasi. Misalnya industri kimia memerlukan garam dengan kandungan NaCl minimal 96%. Industri makanan dan minuman memerlukan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%, serta industri farmasi memerlukan garam dengan kandungan NaCl yang lebih tinggi, yaitu 99,8%. Di dunia industri, garam dipakai dalam berbagai hal. Dipakai untuk memproduksi gelas, bahan kimia, deterjen, sabun, petrokimia, tekstil, kertas, besi, dan keramik. Di industri kimia, garam digunakan untuk membuat cryolite, borates, perborates, fosfates, silikates, karbonates, dan adhesives. Dalam industri petrokimia, garam digunakan untuk netralisasi. Dalam produksi bubur dan kertas, garam digunakan untuk mencuci kertas. Di dunia industri tekstil, garam digunakan untuk penyelesaian akhir bahan kain berbasis wol dan kapas. Dalam industri baja dan gas, garam dipakai untuk mempurifikasi gas. Di industri keramik, garam digunakan untuk membuat berbagai produk gelas dan kaca. Indonesia memiliki luas laut yang besar. Panjang pantainya mencapai 95.000 km. Dengan luas wilayah laut mencapai 5,4 juta km. Dari total luas teritorial sebesar 7,1 juta km, hampir 3/4-nya Indonesia berpotensi sebagai pendorong perekonomian di sektor kelautan, salah satunya yaitu garam. Potensi lahan garam di Indonesia mencapai sekitar 70.000 hektar yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Produksi garam dalam negeri hanya sekitar 1,2 juta. Kebutuhan garam mencapai 2,8 juta ton. Impor garam terutama untuk kebutuhan industri didapat dari Australia, India, dan Cina. Produksi garam
pada pertanian atau kelautan yang sangat tergantung pada alam. Artinya, produksi garam ini juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap variabel alam yang berpengaruh terhadap produksi garam, yaitu mutu air laut, keadaan cuaca, porositas tanah, pengaturan aliran air, dan cara pungutan. Penataan lahan sebagai sumber daya garam. Menggunakan konsep corporate farming atau pembentukan kelompok usaha bersama melalui konsolidasi tanah yang akan memanfaatkan BOSEM atau bisa juga pemilihan fasilitas pendukung usaha pergaraman lainnya secara bersama-sama. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana terkait dengan produksi garam ini. Hambatan yang cukup dominan dalam penataan lahan pergaraman adalah tidak terintegrasinya fasilitas pergaraman, jauhnya lahan pergaraman dari akses transportasi, kondisi kanal yang mengalami pendangkalan, sangat menambah permasalahan yang ada pada lahan pergaraman. Bagaimana upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya garam? Upaya peningkatan sumber daya garam oleh pemerintah telah merumuskan 3 strategi dalam upaya pencapaian swasembada garam ini. Strategi yang dimaksud adalah intensifikasi, revitalisasi, dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengintensifikasikan lahan garam seluas 12.500 hektar. Upaya yang perlu dilakukan dalam intensifikasi ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas kapasitas produksi dengan luasan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan teknologi zat aditif guna mempercepat koagulasi garam. Sementara revitalisasi dilakukan dengan mengaktifkan kembali lahan garam seluas 1.536 hektar. Revitalisasi lahan garam dapat dilakukan pada lahan-lahan pergaraman yang sementara ini tidak digunakan untuk proses produksi garam atau sedang terlantar. Strategi ini sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasinya dengan berupa penataan tanah-tanah terlantar, sehingga tanah sebagai sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melakukan aktivitas produksi garam guna pencapaian kesejahteraan. Yang terakhir terkait dengan ekstensifikasi. Maka perlu dilakukan dengan perluasan lahan pergaraman pada lahan yang memang secara teknis berpotensi dapat dijadikan sebagai lahan pergaraman. Meski demikian, perlu kita ingat bahwa meski Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, namun tidak semuanya layak dijadikan sebagai lahan pergaraman. Ada kondisi-kondisi tertentu yang merupakan syarat dapat dilakukannya produksi garam. Sehingga untuk dapat memanfaatkan lahan potensial yang tercatat seluas 14.642 hektar, baik yang dimiliki rakyat maupun PT Garam, perlu penelaahan yang mendalam. Kesimpulannya, Indonesia merupakan negara maritim karena memiliki wilayah lautan yang luas. Oleh karena itu, sumber daya garam dapat dilakukan dengan penataan lahan yang baik dan tetap memperhatikan teknis dan kepentingan lainnya agar menjadi garam yang murni. Sekian penjelasan mengenai sumber daya garam. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.